Halo teman-teman, Huan Ying Guang Lin. Selamat datang di channel saya, Mia Ye. Hari ini saya mau cerita tentang kecap. Kayak apa sih ceritanya? Yuk ikutin terus ya. Teman-teman, pasti sudah nggak asing lagi kan sama yang namanya kecap. Karena bahan masakan yang satu ini sudah menjadi bagian dari keseharian kuliner Nusantara atau kuliner Indonesia. Hampir semua masakan dimasak dengan menggunakan kecap. Entah itu kecap manis, kecap asin, kecap ikan, atau apapun deh ya. Itu. Nah, tapi sebenarnya dari mana sih asal mulanya kecap? Kecap sebenarnya berasal dari China dan sudah ada sejak abad kedua sebelum Masehi atau bahkan sebelumnya. Wah, ternyata udah lama juga ya. Nah, mulanya bahan penyedap rasa masakan yang satu ini digunakan sebagai pengganti garam. Hal ini disebabkan karena letak geografis China yang berupa daratan yang sangat luas. Jadi laut itu sulit dijumpai, hanya dapat ditemui di daerah-daerah perbatasan, sehingga otomatis garam pun menjadi sulit untuk diperoleh. Saking sulitnya didapatkan, akhirnya garam pun menjadi harta yang setara dengan emas. Wow, bayangkan ya. Begitu berharganya garam sehingga pada saat itu sempat dijadikan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Kemudian, sejak 300 sebelum Masehi, teks-teks sejarah di China mulai mendokumentasikan penggunaan pasta fermentasi yang terbuat dari isi perut ikan, produk sampingan daging, dan kedelai. Nah, maka dari itu pada mulanya kecap berarti kecap ikan yang difermentasi. Kata kecap sendiri berasal dari kata kecap. Ini merupakan dialek bahasa daerah Min Selatan, Minnan, atau yang kita kenal sebagai bahasa Hokkien. Pada tahun 1873, istilah kecap mengacu pada air asin atau garam dari ikan asin. Sebagai tambahan, kata ke tidak lagi digunakan dalam bahasa Hokkien modern, tetapi kata ciap masih tetap berarti saus. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin sendiri, kecap disebut dengan changyou. Kecap masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang yang mayoritas berasal dari provinsi Changzhou yang berlayar di sepanjang Laut China Selatan. Tujuan mereka adalah berdagang di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Asia Tenggara. Para pedagang itu juga membawa kecap sampai ke Nusantara. Kata itu kemudian diadopsi oleh penduduk setempat menjadi kecap. Pada tahun 1600-an, perusahaan Hindia Timur Belanda dan perusahaan India Timur Britania datang ke Asia Tenggara untuk membeli rempah-rempah, porselen, dan tekstil. Dari Nusantara, mereka kemudian juga membawa kecap. Sepanjang rute perdagangan dari Nusantara dan Filipina, para pedagang Inggris mengembangkan rasa asin pada bumbu makanan tersebut. Lantas, saus berwarna pekat ini pun melakukan perjalanan ke Eropa dan Amerika pada tahun 1600 sampai 1800-an. Di sana, bahan dasar kecap dimodifikasi menggunakan tomat. Makanya nggak heran kalau dalam bahasa Inggris arti kata kecap adalah saus tomat. Di Indonesia sampai hari ini, masakan-masakan Chinese masih menggunakan kecap sebagai salah satu bumbu penyedap. Kecap yang paling sering digunakan adalah kecap ikan dan kecap asin. Rasa asin pada cairan pekat ini sejak awal sebenarnya juga sudah digemari oleh penduduk setempat. Tapi bagi sebagian orang yang lebih menyukai cita rasa manis, akhirnya mencoba mengutak-atik rasanya sehingga terciptalah kecap manis. Penggunaan kecap asin dan kecap manis ini dapat terlihat jelas pada masakan nasi goreng. Nasi goreng ala Chinese food biasanya lebih putih karena tidak menggunakan atau hanya sedikit menggunakan kecap manis.
Hal ini berkebalikan dengan nasi goreng ala Nusantara yang biasanya berwarna coklat pekat karena banyak menggunakan kecap manis. Nah, teman-teman sendiri gimana? Lebih suka menggunakan kecap asin atau kecap manis? Kalau saya lebih suka dengan kecap asin karena memang kurang suka dengan cita rasa manis pada satu masakan. Ya, itu semua tergantung selera masing-masing ya, kembali ke pilihan masing-masing. Oke deh teman-teman, kalau gitu sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kamu menyukai video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. 谢谢大家，再见。